Ya, kembali lagi di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Dalam bagian yang pertama, Bapak Ibu, kita sudah mengupas tentang apa sih itu bullying, bentuknya, dan apa yang menjadi faktor penyebab dan lain sebagainya terkait bullying. Dan kita menggarisbawahi bullying itu adalah tindakan yang kemudian sangat merugikan bagi korbannya, tapi bagi para pelaku mungkin ada kepuasan sehingga perilaku itu diulang berkali-kali sampai kemudian tingkat kepuasannya terus menaik-naik dan korban akan semakin hancur. Kita akan melanjutkan diskusi kita. Ya, Bapak Ibu, ada satu video yang bagi saya cukup menarik yang menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh orang dewasa kemudian ditiru oleh anak-anak. Kita lihat dulu. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Oke, pertanyaannya begini. Di video tadi kan mau menggambarkan bahwa anak itu adalah peniru yang ulung, peniru yang sangat luar biasa. Begitu dia lihat orang dewasa melakukan A, dia bisa melakukan A. B, dia juga bisa ikut melakukan B. Pertanyaannya gini, kira-kira sistem pendidikan seperti apa sih yang bisa dikembangkan untuk mengajarkan anak-anak terkait ancaman dan bahaya bullying yang tadi sudah digambarkan sedemikian rupa buruknya, sehingga paling tidak mereka, anak-anak kita, tidak menjadi pelaku, atau sebaliknya mereka tahu cara bersikap ketika menjadi korban bullying. Ya, sistem pendidikan apa, baik di keluarga, di sekolah, di komunitas masyarakat, hal apa yang bisa kita lakukan? Usulan apa yang bisa menjadi masukan? Ya, Bu Ari dulu gantian, tadi soalnya sudah Bella. Ganti. Ya. Iya. Sistem pendidikan yang menekankan pada penguatan karakter itu penting sekali. Sebetulnya di Indonesia ini nilai-nilai karakter itu bagus. Seperti untuk Pancasila itu lebih ditekankan lagi nilai karakter kalau agar tidak terjadi bullying, yaitu kemanusiaan. Ya, sila kedua itu tentang kemanusiaan, jadi di situ mengajarkan untuk toleransi, untuk tenggang rasa, itu untuk yang di sekolah. Kemudian untuk yang di keluarga, orang tua, pasti peranan orang tua itu sangat penting di dalam terjadinya bullying. Jadi sebaiknya orang tua menjalin komunikasi dengan anak, diskusi dengan anak, menghargai pendapat anak. Dengan dihargai, anak-anak itu akan dengan didengarkan akan merasa dihargai. Saat anak-anak sudah merasakan satu penghargaan di rumah, dia juga akan bisa menghargai orang lain saat di tempat lain, bahkan di sekolah atau di komunitas yang lain. Sekolah juga harus memberikan wawasan, jadi kepada warga sekolah, baik pendidik maupun tenaga pendidik dan juga untuk peserta didik, untuk siswa, tentang bullying dan juga bahaya-bahayanya. Seringkali yang terjadi di sekolah itu tidak disadari bahwa itu adalah bullying, seperti candaan. Jadi bercanda, buat lucu-lucuan, itu merasa hal yang lumrah dilakukan karena semua ikut tertawa. Tapi tidak tahu bahwa yang dibuat guyon itu dia pun di situ ikut tertawa, tapi di dalam hati kan juga tidak tahu. Itu bisa membuat akhirnya konsep diri yang tidak bagus untuk si anak yang dibuat bahan bercandaan. Jadi ada
wawasan ke lingkungan di sekolah, dan juga perlu juga orang tua itu ada satu komunitas seperti diadakan parenting. Jadi orang tua perlu tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana juga wawasan tentang bullying. Jadi apa yang dilakukan di sekolah, upaya-upaya yang dilakukan sekolah bisa sinkron dengan apa yang dilakukan orang tua di rumah. Sekolah juga perlu melakukan ini juga, Pak. Penghargaan buat murid yang berprestasi. Tapi juga melakukan tindakan tegas buat anak-anak, buat peserta didik yang tidak mematuhi aturan sekolah. Itu kalau hanya diingatkan itu tidak membuat jera, tapi perlu ada reward dan juga ada punishment. Itu. Terima kasih. Ya, bilang. Okay. Karena gini kok, saya setuju banget ya dengan Bu Ari tadi. Karena gini, kalau misalnya kita amati, kita baca-baca, bullying itu sebenarnya akarnya adalah dari belief, pemikiran, persepsi yang salah tentang tindakan-tindakan bullying. Belief yang salah dari pelaku bullying bahwa si korban itu dalam tanda kutip sah-sah saja untuk dibully, seperti tadi ya, ini loh cuma candaan, seperti itu. Belief yang salah dari korbannya sendiri bahwa, oh saya ini memang selalu salah di mata mereka, ada sesuatu yang salah di dalam diri saya walaupun saya juga nggak tahu apa. Juga belief dari bystanders, yaitu anak-anak yang saksi gitu ya, yang pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berpikiran kalau saya ikut membela, saya akan jadi target selanjutnya gitu. Dan juga bahkan belief dari orang-orang yang lebih dewasa, yang cenderung mengecilkan atau meremehkan perilaku-perilaku bullying. Ini loh wajar-wajar aja masih anak-anak, ini loh pergaulan anak muda seperti itu. Nah makanya benar, kemanusiaan itu penting, growing the empathy, menanamkan empati dan membiasakan empati, itu penting sekali. Poinnya bahwa kalau boleh dilihat dari sudut pandang Alkitab, firman Tuhan mengatakan manusia itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita melihat diri kita segambar dan serupa dengan Allah, seharusnya kita juga mampu melihat bahwa orang lain punya gambar dan rupa Allah. Dan dengan kata lain, ketika kita mengeluarkan kalimat verbal yang merendahkan, menghina, sama saja kita melukai gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Begitu ya? Betul. Oke, menarik ya Bapak Ibu, poinnya bahwa hal-hal ini yang ada di sekitaran kita tapi seringkali dianggap sebelah mata. Kasus bullying ini kan marak terjadi juga di dunia maya. Mulai dari meme yang menghina, terus ketika main game nih ya, ngatain temennya, wah goblok, gak iso main, gak punya otak. Atau komen-komen di media sosial yang menjatuhkan. Bagaimana sih kemudian Bella melihat fenomena sosial hari ini terkait kalau saya sebut cyberbullying? Ya, apakah dampak yang ditimbulkan sama dengan bullying di dunia nyata? Oke, nah cyberbullying. Kalau kita melihat ya, bullying zaman sekarang dengan yang zaman dulu, kenapa sih kok yang zaman sekarang itu lebih jahat, lebih parah? Ya karena ada kehadiran internet, ada kehadiran media sosial, teknologi, game, video-video yang menampilkan kekerasan, seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan zaman kita dulu, zaman saya juga sudah ada bullying zaman sekolah, zaman Kumario, zaman Bu Ari pasti juga sudah ada bullying seperti itu. Nah, yang membandingkan adalah bullying zaman dulu itu setidaknya hanya bisa dilakukan face to face. Misalnya ketika hanya di sekolah gitu ya, bullying di sekolah. Waktu jam pulang sekolah, setidaknya ada waktu untuk si korban untuk bisa beristirahat sejenak. Nafas sejenak, nggak ketemu si pelaku sejenak kayak gitu. Nah sekarang mana bisa, akses internet itu 24 jam bisa diakses. Dan lagi status kita atau siapa kita di dunia internet itu bisa jadi orang lain tidak tahu. Coba kita amati bahwa orang-orang sekarang itu kan banyak yang mempunyai second account misalnya, atau akun-akun anonim untuk menyerang atau memberikan komentar-komentar negatif pada orang lain. Tidak ada batasan ruang dan waktu, dan dinding privasi itu semakin tipis seperti itu. Lebih bebas berekspresi. Nah dampaknya apa?
meskipun memang dampak antara cyberbullying dan bullying face to face itu pada umumnya sama, tetapi bisa jadi dampaknya itu lebih dirasakan secara intens. Karena bullying di internet kan juga lebih sulit untuk dikontrol ya, dan lebih intens. Karena itu orang-orang yang mengalami cyberbullying itu bisa mengalami seperti gangguan kecemasan, stres, frustrasi, depresi, menghindar dari situasi sosial, gangguan mental lainnya, atau yang kita sering tahu suicidal thought, keinginan untuk bunuh diri, seperti itu. Dan memang internet itu kan ibarat kita dibanjiri informasi terus menerus. Nah, kalau informasinya adalah bullying, matilah kita ya. Betul sekali, karena cepat sekali internet itu. Dan itu yang justru bisakah dikatakan dampaknya mungkin jauh lebih berat, cyberbullying. Yang bullying face to face saja sudah luar biasa, apalagi ditambah dengan ini plus-plus gitu ya. Nah, ini plus-plusnya yang ya memang rada lebih buruk. Ya, Bu Ari, sebagai orang tua nih, adakah hal-hal yang perlu dilakukan untuk melindungi dan menghindarkan anak-anak kita dari cyberbullying? Sekali lagi, baik supaya anak-anak kita tidak jadi pelaku, tapi juga tidak jadi korban. Ada nggak? Iya. Yang pasti peran orang tua sangat penting. Ya. Jadi orang tua menjalin komunikasi dengan anak itu hal yang paling bagus. Jadi dengan komunikasi anak semakin dekat sehingga anak juga akan dengan mudah untuk diskusi, untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian dengan sering berkomunikasi, orang tua juga akan tahu perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Perubahan apapun itu orang tua akan tahu tanpa informasi orang lain pun, karena setiap hari bertemu dan ada komunikasi yang intens. Nah, di sini orang tua di dalam berdiskusi dengan anak itu juga perlu menyampaikan apa kelebihan dan kekurangan anak. Jadi di saat anak tahu kelebihannya, potensinya, itu juga harus bersyukur dengan apa yang dimiliki. Namun dengan kekurangan yang dimiliki anak, anak pun juga kita beritahukan harus menerima dan kalaupun harus diperbaiki. Itu yang harus dilakukan orang tua, dan yang pasti jangan sampai anak itu menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Yang harus dilakukan orang tua adalah jangan sekali-sekali menekankan kata balas. Jadi kalau ada kata balas aja itu tidak akan pernah selesai, karena akan terjadi rantai yang tidak akan putus, justru akan membuat rantai-rantai baru yang sulit untuk diputus, diurai masalah itu. Jadi kata sering itu tidak disadari. Dari tadi Bella mengatakan bahwa dari kecil kan gitu, ada kata bolo-boloan. Dari kecil orang tua itu kalau anaknya tidak terima gitu, balas ya. Itu seringkali tidak disadari. Termasuk di gereja ya, lek bolo-boloan aku bolone iki terus balas. Iya. Jadi anak-anak ya, Bu. Iya. Kalau dipukul, ganti pukul, itu bukan cara yang bagus. Tapi bagaimana orang tua memberikan pendidikan, memberikan satu masukan kepada anak bahwa jangan membalas, tapi bagaimana kamu bisa bertahan. Saat kamu seandainya ini anak kita, jangan seandainya kamu kena bully, bagaimana kamu bisa bertahan. Dan kamu bisa menjadi orang yang tangguh meskipun kamu tidak melawan, seperti itu. Dan apa yang harus dilakukan, jangan sampai menjadi pelaku bullying. Jadi perlu peran orang tua itu. Ya, dengan bertahan anak-anak menjadi lebih kuat. Dengan melawan bisa jadi akan menjadi seorang pecundang. Karena bagi saya orang yang membuli itu sebenarnya dia pecundang. Dia cuma merasa lebih dibanding yang lain, padahal untuk menutupi kekurangan dirinya sendiri. Begitu ya? Ya, oke. Adakah hal-hal yang dapat dikerjakan oleh sistem pendidikan kita? Sekali lagi kalau saya bilang sistem pendidikan tidak melulu soal sekolah, karena gereja, keluarga, masyarakat juga memiliki sistem untuk mendidik. Nah, mendidik anak-anak maupun orang tua, dari anak sampai lansia, mengingat media sosial itu semua kalangan ada di sana.
Nah, pendidikan itu memainkan peran sentral untuk membuat anak sampai lansia itu paham, nggak jadi pelaku, tapi juga bagaimana kemudian menekan angka cyberbullying. Bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Ya. Oke. Sama seperti tadi sih, kan akarnya adalah dari persepsi yang salah tentang perilaku bullying. Nah, caranya yang terutama adalah bagaimana menumbuhkan pikiran bahwa tidak ada seorang pun yang berhak melakukan bullying dan tidak ada seorang pun yang pantas mengalami bullying. Tentunya dengan menumbuhkan empati tadi. Nah, caranya sebenarnya ada banyak ya. Yang terutama, salah satu yang utama adalah program prevensi atau intervensi itu penting sebagai bentuk edukasi. Karena percuma kalau sebenarnya kita hanya memberikan sanksi misal kepada pelaku, tetapi tidak ada edukasi yang diberikan. Karena memang proses edukasi itu yang penting untuk merubah tadi pikiran-pikiran tadi itu. Kemudian mungkin cara-cara atau langkah-langkah sederhananya kayak seperti tadi Bu Ari bilang kayak komunikasi yang baik, yang rutin dengan anak, terus mendiskusi kecil-kecilan gitu ya tentang kejadian-kejadian bullying ada di sekitar mereka, main role play misalnya seperti itu kan bisa menjadi pendidikan yang bagus seperti itu. Oke, Bu Ari ada tambahan? Iya, bersyukur sih sekarang ini pendidikan nasional itu sudah menekankan pada pendidikan berbasis karakter. Jadi harus dikembangkan karakter, nilai-nilai dari karakter bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya di tingkat atas tapi mulai dari PAUD itu jadi nilai-nilai itu sudah mulai ditekankan, didengungkan mulai dari PAUD sampai jenjang yang lebih tinggi. Bersyukur seperti itu. Kemudian yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah tindakan preventif tadi itu. Lebih baik mencegah. Jadi pencegahannya banyak yang harus dilakukan seperti tadi edukasi juga yang disampaikan oleh Bella. Yang sering terjadi, ini maaf, kadang itu tidak ada pencegahan. Kalau sudah terjadi kebakaran baru dipadamkan. Nah, yang lebih baik sebelum terjadi kebakaran melakukan antisipasi pencegahan. Itu yang perlu dilakukan. Itu. Dan poinnya adalah pendidikan karakter dan edukasi kepada masyarakat maupun anak-anak sampai lansia. Nah, ada enggak masukan untuk gereja sekarang? Kira-kira apa sih yang dapat dilakukan gereja sebagai bagian dari sistem pendidikan? Ya, gereja sebagai bagian dari sistem pendidikan untuk menyadarkan dan mendidik umat terkait bullying, tapi juga cyberbullying. Apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Ya. Saya dulu? Nah, iya. Jangan rebutan. Tadi Bella, sekarang Bu Ari dulu. Iya. Perlu sekali gereja melakukan tindak pencegahan ini sebagai bentuk kepedulian dan memang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja. Kalau hanya melalui khotbah minggu, saya merasa tidak cukup dan tidak akan mengenai sasaran. Tapi ada, ini kalau buat saya untuk gereja ini, untuk kebaktian rumah tangga pun hanya sebulan sekali. Ini maaf juga kurang menjangkau. Tapi kalau ada kelompok KTB, jadi kelompok tumbuh bersama, tapi dari tidak di situ tidak hanya membahas tentang firman Tuhan, tapi tentang kejadian sehari-hari, bagaimana bisa bertumbuh, tentang sharing sehari-hari yang bisa dilakukan, jadi bisa membuat jemaat bisa lebih baik lagi. Kalaupun ada grup dari kelompok KTB ini, grup itu saling apa yang sharing hari ini, yang disampaikan bagus sih, misalnya membaca buku ataupun ada poster yang dikirim, bukan hanya sekedar mengirim, tapi misalnya saya mendapat berkat dari poster yang hari ini, jadi lebih kepada sharing itu akan sangat menguatkan buat saya. Kemudian ada pembinanya, mungkin dari Pak Mario ada pembina, ada pemimpin-pemimpin KTB di sini, kemudian di sini ada lagi akan membawai kelompok KTB. Kelompok KTB ini nanti dia akan memimpin dari kelompok yang lebih dari mulai yang dari awam sampai akhirnya ke yang senior. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, Bella? Oke. Memang gereja kan
merupakan salah satu bagian dari komunitas, dan komunitas itu kan sangat berperan penting terhadap fenomena seperti ini. Nah, apa yang bisa dilakukan gereja? Yang pertama sama seperti tadi firman gitu ya, message. Misalnya membagikan firman yang bisa merepresentasikan fenomena ini. Misalnya kan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengalami perlakuan-perlakuan jahat misalnya dari orang-orang sekitar mereka, atau menjadi perantara firman bahwa setiap orang itu berharga di mata Tuhan, dan keberhargaan manusia itu tidak ditentukan hanya dari asumsi-asumsi atau rumor-rumor dari orang lain seperti itu. Kemudian selain message, yang tidak kalah penting adalah modeling. Jadi setiap anggota gereja, baik mulai dari pendeta sampai kepada jemaat, itu punya peran besar untuk menjadi model, untuk menjadi teladan yang baik atas perilaku toleransi, saling menghargai, loving, terus saling mendukung, seperti itu. Dan juga gereja itu diharapkan bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman, di mana kasus-kasus bullying itu didiskusikan, ditindaklanjuti, bisa menjadi tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, dan juga menjadi tempat untuk bisa membimbing. Misalnya kalau ada teman-teman yang mengalami bullying misalnya, menjadi teman yang baik seperti itu, menjadi mentor yang baik. Artinya semua orang harus disambut di dalam gereja, bukan justru sebaliknya ketika ada letupan-letupan kecil kasus-kasus bullying, dibiarkan sehingga menjadi sebuah permasalahan yang akhirnya memecah belah umat. Betul. Ya, bahwa KTB itu baik, cuma kadangkala kelompok-kelompok juga akhirnya berbenturan. Kalau catatannya tadi, letupan-letupan bullying ini tidak ditangani dengan baik. Terakhir, dari Bella ataupun dari Bu Ari, adakah pesan untuk orang tua boleh, untuk tenaga pendidik boleh, untuk anak-anak boleh, untuk anak muda terkait permasalahan bullying? Ada nggak pesan? Kira-kira mau nyasar kemana? Dari Bella dulu? Dari saya dulu. Saya sih menyasarnya secara umum ya. Jadi yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu sadar dan menyadari dan juga menerima bahwa fenomena bullying itu memang benar-benar ada, dan potensi-potensi bullying itu kemungkinan besar akan tetap ada seperti itu. Ada kemungkinan bahwa mungkin anak-anak kita atau kita sendiri bahkan itu bisa menjadi pelaku atau korban bullying. Dan kalau memang itu terjadi, ya jangan denying, jangan mengelak, tetapi berikanlah edukasi yang baik, karena proses edukasi itu yang tadi penting. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, kembali empati, mencoba sepatu orang lain kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih rasanya menjadi korban, apa sih yang kira-kira dipikirkan oleh pelaku kok bisa sampai membuli, apa efeknya seperti itu. Dan apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita menemui situasi-situasi bullying seperti itu. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh mengkritik atau menegur orang lain ya. Kritik atau menegur orang lain itu boleh, asalkan memang alasannya jelas dan benar-benar terlihat, dan juga harus disampaikan secara asertif seperti itu. Bukan ke arah bullying, kayak misalnya nih, maaf sekedar mengingatkan pakai emot ini, tapi struktur kalimatnya kayak menyerang kepribadian atau harga diri orang lain, itu cara yang salah. Itu. Bu Ari? Iya, setuju dengan Bella. Kritik boleh menyampaikan kritik. Kalau kritik itu biasanya membangun, kemudian tidak hanya menyampaikan kekurangannya, tapi juga ada pembenahannya. Sebaiknya seperti ini, itu kalau kritik. Tapi kalau mengejek atau membuli itu ya dicari negatifnya saja, tanpa ada positifnya, tanpa ada seharusnya apa yang dilakukan, seperti itu. Kalau kritik bagus. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa bullying ini sama dengan yang disampaikan Bella, benar-benar ada. Dan ini bukan menjadi hanya tanggung jawab dari sekolah, ataupun menjadi tanggung jawab dari orang tua saja, ataupun di sini menjadi tanggung jawab gereja, tapi menjadi tanggung jawab semua, dan semua pihak harus membuka wawasan bagi tentang bullying ini, harus belajar lagi tentang dampak-dampak apa ya dari bullying ini. Bahkan kalau perlu belajar untuk bagaimana jika menemui kasus-kasus seperti itu, sehingga karena ini menjadi satu mata rantai tadi bullying ini, perlu semua pihak bahu-membahu, bergandengan tangan untuk mengatasi bullying ini, mencegah jangan sampai
terjadi di lingkungan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu ada satu sistem yang holistik, menyeluruh yang harus dibangun baik oleh keluarga, masyarakat, gereja, sekolah, dan seluruh elemen yang ada di kehidupan ini terkait apa itu bullying, dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana cara menghadapinya. Malam hari ini kita bersyukur karena Bu Ari dan Bella sudah memberikan wawasan kepada kita terkait tentang bahaya bullying, dampak, dan cara menghadapinya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai ketemu di sebelah mata episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Lambaikan tangan Bella dan Bu Ari. Dadah. Pelaku bullying hanya mendapat sebuah pengakuan, padahal tindakan itu tidak lebih daripada kekerasan. Tapi bagi para korban, mereka mendapat kehancuran karena gambar dirinya berantakan. Hati-hati, bullying di dunia maya dan di dunia nyata sama-sama berbahaya. Sistem pendidikan di sekolah, di keluarga, gereja, dan masyarakat adalah sarana untuk mencegah dan menyadarkan masyarakat. Mari bersama berjuang untuk melawan dan memutus mata rantai kekerasan bullying, agar generasi masa kini dan masa depan menemukan arti dan makna menjadi gambar dan rupa Allah.